Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan kelas 10 RPL ya, RPL 1 ya? Siap. Oke. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Yang semangat dong, kan masih pagi, jam pertama. Selamat pagi. Pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, KM-nya pimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan. Ibu absen dulu ya. Hadir semua enggak sekarang? Hadir. Adit, Alia, Siap. Amel, Siap. Cantika, Siap. Dedem, Deti, Siap. Dia, Siap. Evi, Siap. Fitri, Siap. Ici, Siap. Ismi, Siap. Julia, Siap. Lisna, Siap. Meli, Siap. Nurheti, Siap. Putri, Siap. Ratna, Siap. Risma, Siap. Selvi, Siap. Sinta. Siap. Ada yang belum absen? Udah semua? Oke. Kalau jam pertama harusnya masih konsentrasi ya. Ibu tes ya. Sebelum ke pembelajaran, Ibu tes dulu konsentrasi kalian. Boleh berdiri semuanya? Ikuti aba-aba dulu ya. Kalau Ibu bilang Marina, berarti kalian ke diri sendiri. Marina menari di atas menara. Bisa? Iya. Marina menari di atas menara, gitu ya. Jadi kalau Ibu bilang menara, berarti langsung gini. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara, menara. Ya. Masih ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi, perhatikan tangan Ibu. Perhatikan, ikuti. Pegang mata. Oke, masih ada beberapa yang belum konsen, sebagian masih konsentrasi. Oke, duduk kembali. Udah sarapan semua? Sudah. Pembelajaran kali ini ya, yaitu tentang permasalahan ekosistem. Ya, sebelumnya kalian pernah nggak lihat berita, tayangan berita tentang kebakaran hutan? Pernah lihat nggak di TV? Ya, kira-kira yang terjadi kalau misalkan hutan kebakaran apa ya? Ya, berawal dari kuntung rokok bisa. Terus nanti efeknya apa? Dampaknya? Ya, pencemaran polusi. Apalagi? Ekosistem siapa? Yang ada di hutan. Siapa? Hewan, tumbuhan. Nah, jadi kalau misalkan salah satu ekosistem rusak, pasti akan berpengaruh terhadap keseimbangannya ya. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena materi kita kali ini yaitu tentang permasalahan ekosistem. Nah, manfaatnya kenapa kita belajar permasalahan ekosistem? Ada yang tahu? Biar apa? Kalau misalkan hutan dibakar, kalian tadi bisa menyebutkan ya dampaknya seperti itu. Nah, berarti manfaatnya apa dengan belajar ekosistem? Ya. Hubungan timbal baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, itu pengertiannya ya, pengertian ekosistem. Kalau misalkan manfaatnya, kita jadi mengetahui bahwa kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan. Karena kalau lingkungan rusak, terganggu, maka akan berpengaruh terhadap keseimbangannya yang nantinya akan berpengaruh terhadap rantai makanan. Nah, itu manfaatnya ya.
Nah, sebelum ke materi inti, Ibu mau menyampaikan tentang ini capaian pembelajarannya. Sudah terlihat? Capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada ekosistem dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di situ ada kata identifikasi masalah. Berarti nanti kita akan mengkaji permasalahan ekosistem, kemudian nanti kalian akan mencari tahu upaya apa gitu yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini yaitu ada 7. Ibu bacakan ya. Yang pertama, setelah menyimak tayangan video yang ditampilkan, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian ekosistem dengan baik dan benar. Setelah menyimak tayangan video, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antar komponen biotik dan abiotik terhadap ekosistem dengan baik dan benar. Setelah mengkaji literatur dari berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik dapat menguraikan macam-macam ekosistem dengan baik dan benar. Kemudian setelah menyimak tayangan berita melalui video, peserta didik dapat menemukan permasalahan yang terdapat pada ekosistem dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah mengkaji literatur dari berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik dapat menelaah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekosistem dengan baik dan benar. Setelah berdiskusi dan mengkaji literatur dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengaitkan peran lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan permasalahan pada ekosistem dan upaya untuk mengatasinya dengan tepat. Nah, adapun teknik penilaiannya, jadi nanti kalian benar-benar dinilai di sini ya. Yang pertama yang akan Ibu nilai yaitu tentang penilaian afektif, penilaian sikap. Berarti sikap kalian selama pembelajaran Ibu nilai. Ya, ada 2 aspek. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua disiplin. Ya, jadi ketika kalian bekerja kelompok, kalian tuh tanggung jawab enggak gitu? Apakah misalkan dari satu kelompok 5 anggota hanya 2 orang aja yang mengerjakan, yang 3-nya duduk manis. Nah, itu kan tidak adanya kerja sama atau tanggung jawab. Terus disiplin enggak? Disiplin kalau misalkan Ibu bilang kumpulkan tugasnya, kalian mengumpulkan tepat waktu. Nah, itu masuk penilaian ya. Kemudian yang kedua, penilaian apa? Kognitif. Nah, untuk kognitif nanti di akhir Ibu akan membagikan soal uraian. Ya, jadi nanti kalian menjawab soal uraian itu. Nah, soal uraian itu jawabannya ada ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran ini. Jadi diharapkan kalian benar-benar menyimak, benar-benar mengikuti, sehingga nanti di akhir kalian bisa menjawab pertanyaan soal uraian yang diberikan. Ya, dan yang terakhir ada penilaian psikomotor atau penilaian keterampilan. Nah, di sini yang dinilai ketika presentasi. Ketika presentasi apakah aktif enggak, terus ketika ada kelompok lain yang bertanya bisa menjawab enggak. Nah, itu masuknya ke penilaian keterampilan. Tata bahasa ketika kalian mempresentasikan gitu, bahasanya sudah baik dan benar atau belum. Itu masuknya ke penilaian psikomotor. Nah, jadi diharapkan kalian benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, karena ada 3 penilaian yang nanti akan Ibu nilai. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Ini sebagai dasar kalian dalam mempelajari materi kali ini ya. Oke, nanti bahan ajarnya dibaca. Sekarang perhatiannya ke depan dulu. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian ekosistem ya.
Tadi ada yang masih ingat, coba bisa diulang, ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi. Ada yang masih ingat? Ya, biotik dan abiotik. Kalau biotik contohnya? Hewan, tumbuhan, manusia ya kita. Terus kalau abiotik? Matahari, air, batu, suhu, udara, ya itu termasuk faktor abiotik. Nah, biar kalian lebih paham seperti apa keterkaitan antara faktor biotik dengan abiotik, kita simak tayangan berikut ini. waxa ilaahay u maadayna wax aadmi wax ka qaban kara Apa yang kalian lihat dari tayangan video tersebut? Kenapa? Kekeringan. Dampaknya? Dampaknya apa? Sesuai yang tadi tayangan yang sudah kalian lihat. Ya, banyak hewan-hewan yang mati karena kekeringan. Di situ jelas disebutkan karena tidak ada apa? Air dan padang rumput. Air dan padang rumput yang menyebabkan hewan mati. Hewan di sini faktor apa? Biotik apa abiotik? Biotik. Kalau air, abiotik. Kalau rumput, biotik. Nah, sesuai dengan pengertian ekosistem bahwa ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan antara faktor biotik dengan abiotik itu saling keterkaitan. Nah, contohnya ini, ketika tidak ada air dan rumput, maka hewan akan mati. Karena hewan ini kan sumber makanannya dari rumput dan air. Tetapi rumput juga dia tidak akan hidup tanpa air dan apa? Matahari. Kenapa matahari? Iya, betul. Karena rumput itu atau tanaman itu memperoleh makanannya dari fotosintesis yang melibatkan sinar matahari. Nah, sinar matahari di sini faktor apa? Biotik apa abiotik? A, B,
abiotik. Nah, jadi hewan tidak bisa hidup tanpa air dan rumput. Rumput juga dia tidak akan hidup tanpa air dan sinar matahari. Jadi di sini jelas bahwa antara faktor biotik dan abiotik saling berpengaruh, saling adanya keterkaitan. Dan kalau misalkan ada satu aja yang bermasalah, maka akan berpengaruh terhadap rantai makanan. Contohnya ini masalahnya kan kekeringan kan ya, tadi kekeringan. Karena kekeringan, tidak ada air dan rumput, maka dampaknya hewan akan mati. Sementara ini hewan ternak ini kan salah satu sumber makanan manusia. Kalau misalkan ini mati, otomatis nanti rantai makanan akan terganggu. Nah, itu paham sampai sini? Lanjut ya. Nah, ini kesimpulannya tentang ekosistem, sekedar mengingatkan. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Oke. Sudah paham ya mengenai apa itu ekosistem dan komponen biotik dan abiotik. Sekarang kita lanjut ke kegiatan inti kita ya, yaitu menganalisis permasalahan yang ada pada ekosistem. Permasalahannya ada di tayangan berita. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali.
Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Dengan video tersebut, apa yang kalian lihat? Sampah di. Nah, ini kan yang kalian lihat tadi berdasarkan tayangan video ya, begitu banyak sampah yang terdapat di laut. Nah, ini kita rumuskan menjadi sebuah permasalahan. Bisa nggak? Kalau bingung, masih ada yang ingat 5W1H? Siap. Ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. 5W1H. Apa aja tuh? Apa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa. Ini pertanyaan 5W1H ini kita gabungkan atau sisipkan dengan ini, sampah di laut. Kalau misalkan apa yang berkaitan dengan sampah di laut, kira-kira pertanyaannya gimana? Apa? Ada yang lebih tepat lagi suaranya? Suaranya keluarkan. Apa dampak? Apa dampak? Dampak apa? Sampah di laut. Kalau misalkan siapa? Kalau siapa itu kan berkaitan dengan, ya berarti pertanyaannya gimana? Suaranya yang keras, siapa? Siapa yang membuang sampah? Bagaimana? Ya, bagaimana cara menanggulangi sampah di laut? Kapan? Kalau kapan? Bisa nggak dirumuskan menjadi pertanyaan yang di sini? Kapan? Kurang. Kalau misalkan mengapa? Kalau kata-katanya mengapa, gimana?
Ya, mengapa orang-orang membuang sampah ke laut? Kapan bisa nggak? Kapan sampah itu ada di laut? Bisa. Nah, dengan 5W1H ini sebenarnya kalian sudah merumuskan permasalahan yang nanti akan kita analisis ya. Tetapi kan ini harus dikerucutkan. Nah, di sini di antara kalimat-kalimat ini yang kata-katanya diulang tuh apa? Sampah ya. Sampah. Ini sampah, 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 sampah. Berarti masalahnya memang sampah. Masalahnya ada pada sampah. Nah, kira-kira bagaimana pertanyaannya agar mewakili semua ini? Agar mewakili ini berarti permasalahannya gimana? Ya, yang keras suaranya. Gimana? Yang mewakili pertanyaan-pertanyaan ini berarti gimana? Bagaimana cara menanggulangi sampah? Ya, bagaimana cara menanggulangi sampah di laut? Nah, kalau misalkan banyak sampah di laut, yang pertama paling dirugikan tuh siapa? Hewan yang ada di laut. Kalau misalkan kata hewan itu terlalu khusus, kalau misalkan yang lebih luasnya lagi, ekosistem laut. Berarti bagaimana cara menanggulangi sampah di laut agar gimana? Agar tidak mengganggu, ya, agar tidak mengganggu ekosistem di laut. Nah, ini permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompok ya. Jadi bagaimana cara menanggulangi sampah di laut agar tidak mengganggu ekosistem laut. Ekosistem laut. Ekosistem di sini bisa siapa aja yang ada di laut? Ya, ikan, apalagi terumbu karang, apalagi? Rumput laut masuk. Ya. Ini permasalahan yang nanti kalian harus cari solusinya, berdiskusi bersama kelompok masing-masing ya. Nah, kelompoknya sudah dibagi-bagikan ya dari awal pertemuan pembelajaran ini. Masih kelompok yang itu ya. Ya, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Silahkan duduk meriung berdasarkan kelompoknya. Nah, sekarang kalian udah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Permasalahannya sudah tahu ya. Permasalahannya ini bagaimana cara menanggulangi sampah di laut agar tidak mengganggu ekosistem laut. Nah, kalian cari solusinya. Solusinya boleh cari di berbagai sumber ya. Boleh buku, boleh jurnal yang paling menguatkan. Jadi jangan sampai solusi kalian itu hanya asal solusi gitu. Jadi harus yang kuat alasannya. Jadi nanti ada kelompok lain nanya, bagaimana kamu merumuskan solusi seperti itu? Ada orang yang sudah melakukan penelitian, misalkan sebutkan
nama orang penyusun jurnalnya siapa, terus judul penelitiannya apa. Nah, cara mencari jurnalnya sudah tahu belum? Belum? Disiapkan handphonenya ada di bawah? Ya. Nah, cara mencari jurnalnya bisa di Sinta, bisa di kalian langsung aja klik di Google-nya gitu, jurnal penelitian tentang misalkan sampah, penanganan sampah di laut. Itu nanti ada ketemu. Tapi kalian harus cari tahunnya yang masih baru gitu, yang update ya, yang update, jangan sampai itu jurnal penelitian misalkan 10 tahun yang lalu. Nah, itu kan udah nggak update ya. Minimalnya 3 tahun ke belakang. Nanti kalian tulis nama jurnalnya, siapa, karya siapa ya, terus nanti judulnya ditulis. Paham? Ya, silakan. Waktunya 30 menit ya. Ya, silakan setiap anggota kelompok untuk bekerja, jangan sampai saling mengandalkan, semuanya harus tanggung jawab. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Ibu ya. Ya? Kayak gini, nanti searching gitu. Iya, boleh. Gak apa-apa. Searchingnya buka Google, langsung cari jurnal Sinta. Sinta, iya, iya. Buka. Iya. Nah, nanti di situ tinggal dicari nama jurnal yang kalian cari. Misalkan ini kan tentang sampah ya. Misalkan mau nyari tentang bagaimana cara penanggulangan sampah yang baik. Misalkan nanti tinggal cari ya. Atau bisa langsung diklik juga di Google-nya bisa. Langsung cari jurnal penelitian. Misalkan jurnal penelitian tentang sampah. Nanti ada banyak di situ, tinggal dipilih yang paling nyambung dengan permasalahan ini yang mana. Iya, tulis di situ kan nanti presentasi di depan. Iya, ini kan pertanyaan. Nah, berarti jawabannya di sini tulis. Ini pertanyaan, jawabannya di sini. Pertanyaan, jawabannya di sini, ya. Usahakan solusi yang dicari itu selengkap mungkin ya. Jadi biar nanti ketika ada kelompok lain yang nanya tuh kalian jawabannya sudah ada. Ya. Ya.
Oh iya, iya kayak gitu. Tinggal nanti ditulis siapa pengarang jurnalnya, judulnya jangan lupa ya, tahunnya juga. Siap, makasih. Iya. Kalau misalkan kalian menelaah jurnal, itu yang paling pertama dibaca tuh apanya? Nggak mungkin kan kita baca semuanya karena makan waktu. Apanya coba? Abstrak. Ya, abstrak karena abstrak itu mewakili. Kalian cari dulu di abstrak. Kalau misalkan tidak ada berarti lompat ke kesimpulan. Ya. Ya. Kenapa ini kelompok berapa? Ya, kenapa kelompok 4? Oh, nyari jurnalnya. Oh iya, nyari jurnalnya. Coba pakai kata kunci yang tepat. Misalkan ini yang mau dicari apa? Masalahnya. Yang pertanyaan nomor berapa? Ya ini Bu, yang nomor 2. Oh, yang nomor 2. Alasannya kan ya. Oh. Ya, permasalahannya itu kan kita tentang sampah. Ya, sampah yang ada yang banyak di lautan. Nah, kenapa kalian memilih permasalahan itu? Ini mah diskusi ya bersama kelompok yang mencari yang googling yang ini. Ya, yang nomor 3. Bukan. Ya, soalnya di sini kan sudah menemukan masalah, ceritanya masalahnya kan sudah kita tentukan bersama ya, yang tentang sampah itu. Nah, cara untuk menanggulangi masalah tersebut itu apa? Nah, caranya dengan apa? Ya, agar sampah-sampah di laut itu tidak membludak seperti yang ada di tayangan video. Nah, solusinya harus bagaimana? Nah, kalian cari di sumber, boleh di buku, boleh di Google, tapi nanti si solusinya itu harus diperkuat dengan judul penelitian yang udah dilakukan seseorang. Ya misalkan begini, misalkan permasalahannya tentang petani bawang yang gagal panen misalkan karena hujan ya. Solusinya apa? Misalkan solusinya harus dibuat misalkan saluran air yang baik, misalkan agar si airnya tidak menggenang. Terus diberi pupuknya itu yang bisa tahan ketika ada hujan misalkan. Nah, solusi itu tuh harus diperkuat, berarti di situ harus mencari jurnal tentang pengelolaan tanaman bawang di saat hujan. Gitu, ngerti nggak? Ya, gitu ya. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Kelompok 1 udah nomor berapa? Siap, nomor 3 Bu. Oke. Dikit lagi. Iya. Lamun di dia mah. Udah nomor berapa kelompok 2 ini? Kelompok Oh, 1. Udah dapet jurnalnya? Belum. Sok dicari. Kenapa bingung? Dicari berdasarkan solusinya ya. Iya, ya itu abstrak kan? Ya, dibaca abstraknya nyambung nggak sama solusi yang sudah ditentukan, gitu. Jangan lupa ditulis nama itunya ya, nama yang membuat jurnalnya, nama penulisnya. Mengingatkan waktu 15 menit lagi waktunya. Ini kelompok 3. Menurut aku ini nomor 6 maksudnya gimana? Apa? Yang mana? Yang ini nomor 6.
Nomor 6, bagaimana keterkaitan antara lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, ini Mas seperti tadi yang tayangan Ibu tampilkan di depan, yang kekeringan itu. Nah, kalian jelasin apa keterkaitannya gitu. Di situ kan lingkungannya kekeringan ya, yang menyebabkan apa tadi? Hewan mati. Nah, sekarang kalian diskusikan apa sih pengaruh lingkungan itu. Bukan hanya kekeringan ya. Misalkan banyak kan ada petani yang gagal panen karena hujan misalkan. Iya, nah itu tuh keterkaitannya seperti apa? Silakan diskusikan ya. Ya, sama-sama. Udah berapa nomor kelompok ini? Baru udah 4. Udah. Baru nambah 1. Yang mana sih? Lima menit terakhir, Ibu cek kelompok ini udah berapa nomor? Udah 7, 5. Berarti berapa nomor lagi? Satu lagi. Bu. Satu lagi kelompok ini ada keluhan? Tidak, Bu. Berapa nomor lagi? Satu lagi. Kelompok 3 ada keluhan nggak? Waktu tinggal 5 menit lagi. Siap, Bu. Kelompok 4 sudah? Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Adan. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Persiapkan tiap kelompok 2 orang perwakilan untuk presentasi di depan. Mohon maaf, Bu. Ya. 2 apa 3? 2 aja. Ya. Gimana kelompok 1? Ya, udah selesai. Kelompok 2 yang maju siapa nanti? Ya, udah selesai? Kelompok 3 yang maju siapa? Siap, Risma sama Ya, Evi, Bu. ya, udah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 4, ya 2 orang. Udah selesai belum? Meli Gubernur. Udah selesai?
Siap, masih Masih. Mana ada kendala? Yang nomor berapa yang belum? nomor 2, Bu. Oh, nomor 2 mah itu mah Iya. diskusi ya. Yang nanti dipresentasikan kesimpulannya ya. Siap. Jadi ya. Jadi nanti yang dipresentasikan kesimpulan karena kita waktunya terbatas juga. Jadi nanti sebutkan permasalahannya, solusinya apa, terus kenapa kalian memilih solusi tersebut berdasarkan jurnal siapa atau buku siapa ya. Berarti udah semuanya? Oke, on time ya 30 menit, alhamdulillah. Sekarang maju kelompok, mau acak apa berurutan? Acak, oke. Ibu mau kelompok 3 dulu. Kasih plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Lisa. Ya baik. Masalahnya adalah penanggulangan pencemaran sampah plastik di Indonesia. Untuk solusinya yaitu permasalahan sampah di darat dan laut masih terus ada sampai sekarang. Permasalahan di darat akan berdampak signifikan di laut. Jika tidak ada penanganan serius di darat, maka sampah di laut akan semakin tak terbendung produksinya di masa mendatang. Salah satu cara untuk mengurangi sampah di laut adalah dengan mengalihkan kebiasaan penggunaan sejumlah barang tertentu yang terbuat dari plastik. Contohnya adalah sedotan dan kemasan yang banyak terbuat dari plastik. Rumput laut menjadi pilihan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk kemasan dan sedotan yang ramah lingkungan. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia dengan manfaat yang ada dan bisa menghasilkan produk ramah lingkungan. Rumput laut jenis merah menjadi bahan utama untuk membuat produk bioplastik. Pengolahan kemasan dan sedotan yang terbuat dari rumput laut adalah produksi yang bisa terurai secara hayati di alam karena berasal dari bahan nabati sehingga dapat terurai di dalam tanah. Faktor penyebab sampah salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Solusinya dengan program bank sampah diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah yang semula menganggap sepele terhadap sampah. Peran bank sampah menjadi penting dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan digunakan ulang. Dengan adanya bank sampah, maka produsen dapat melakukan kerjasama dengan bank sampah yang ada agar dapat mengolah sampah dari produk yang dihasilkannya sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut. Solusi tersebut berdasarkan kajian literatur. Yang pertama, jurnal penelitian karya Sarip Sarifuddin yang berjudul Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah.
jurnal penelitian Ani Sri Suryani yang berjudul Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari kelompok ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, didiskusikan dulu. Udah ada belum jawabannya? Kalau belum, didiskusikan dulu. Mau jadi dulu, Bu. Iya, silakan boleh duduk. Untuk kelompok yang lain perhatikan ya, karena ada penilaian juga dari Ibu. Pengelolaan bank sampah yang efektif. Kalau sudah langsung boleh jawabannya. Ya. Untuk pertanyaannya tadi pengelolaan bank sampah yang efektif. Izin menjawab. Yang pertama, mengumpulkan sampah dengan prosedur yang benar. Cara mengelola bank sampah dengan benar yang paling penting adalah proses pengumpulan sampah. Jika pengumpulan sampah tidak terjadwal dengan baik, maka bank sampah tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Proses penyetoran sampah ini bisa dijadwalkan selama seminggu atau bisa 2 minggu sekali. Saat menyetorkan sampah, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama, daftar hadir. Setiap anggota yang menyetorkan sampah wajib mengisi daftar hadir yang menjadi tanda bahwa anggota tersebut telah menyetorkan sampahnya. Setelah anggota sudah mengisi daftar hadir, anggota tersebut harus memperlihatkan sampah yang disetorkannya kepada petugas bank sampah tersebut. Yang kedua, memilah sampah. Jika anggota yang menyetorkan sampahnya belum memilah sampah tersebut, petugas harus memilah sampahnya sesuai dengan jenis sampah tersebut. Misalnya saja mencampurkan sampah plastik dengan plastik lainnya. Sebaiknya petugas juga memberikan instruksi kepada anggota sebelum dilakukan ke bank sampah harus dipilah terlebih dahulu. Yang ketiga, penimbangan. Sampah yang disetorkan harus ditimbang oleh petugas sesuai dengan jenisnya. Hal ini berguna untuk menghitung berat sampah berdasarkan jenisnya dengan akurat, sebab harganya pun berbeda. Setelah ditimbang, hasilnya akan dicatat oleh petugas di dalam catatan kecil, kemudian diserahkan kepada anggota. Yang keempat, tabungan. Anggota yang sudah mendapatkan catatan harus menyetorkannya pada petugas khusus tabungan. Pencatatannya di dalam buku induk bank sampah. Yang terakhir, sampah yang sudah disetorkan oleh anggota akan dimasukkan ke dalam wadah besar. Barulah kemudian jika sudah banyak akan diambil oleh pengepul untuk dijadikan sebagai berbagai macam barang daur ulang sampah yang menarik dan unik. Itu cara pengelolaan sampah yang efektif menurut kami. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak dari kelompok lain? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, boleh kembali. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan kajian literatur, solusi yang didapatkan oleh kelompok 3 bahwa dalam menangani sampah itu yang pertama harus dibentuk bank sampah ya. Tentu saja pembentukan bank sampah ini harus melibatkan semua pihak. Kalau misalkan di lingkungan masyarakat berarti RT RW-nya harus terlibat. Ya, misalkan nanti tempat pengumpulan sampahnya di mana harus ditentukan tempatnya yang aman. Nah, terus selain bekerja sama dengan RT RW setempat, juga harus bekerja sama dengan pengepul yang nanti akan menadah sampah-sampah tersebut. Ya, paham? Paham. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mau maju? Baik, mohon perhatiannya. Yang lain perhatikan pandangannya ke sini Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman dan Ibu,
saya dari perwakilan kelompok 2 ingin sedikit menciptakan hasil kerja kelompok kami barusan tentang sampah. Masalahnya adalah penanggulangan pencemaran sampah plastik di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kedua setelah Tiongkok yang tingkat pencemaran plastiknya paling tinggi. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kota, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat di dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Berikut ini merupakan solusi yang dapat dilakukan dalam meminimalisir sampah plastik, itu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Menggunakan botol minum, karena dengan menggunakan botol minum dapat mengurangi sampah dari wadah sekali pakai. Menggunakan kantong belanja saat membeli sesuatu, mengganti kantong plastik dengan kantong belanja kain. Hal ini bermanfaat mengurangi potensi sampah kantong plastik sekali pakai dari aktivitas belanja. Mengurangi makanan dan minuman kemasan, karena kemasan karton berlilin yang digunakan untuk minuman kemasan termasuk dalam sampah yang sulit diurai. Hindari alat makan sekali pakai seperti sendok plastik, garpu dan mineral. Melakukan bersih-bersih pantai, laut. Langkah selanjutnya untuk mengurangi sampah di laut adalah dengan melakukan bersih-bersih sampah pantai. Kegiatan bersih-bersih pantai tertentu dapat mengantisipasi sampah yang ada di pantai terbawa arus ke laut. Sedangkan pembersih laut berguna untuk mengurangi sampah yang baik di permukaan laut maupun di dalam laut. Nah, yang di situ tertera di sini dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jurnal penelitian di sini bersumber dari Sarifah Ayu Surationo yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kebersihan Pantai. Yang saya cari dalam artikel katadata.com.id dengan judul Kesadaran Warga Memilah Sampah Masih Rendah. Secara umum, ada 3 macam ekosistem yang saya temukan, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, yaitu perairan yang termasuk dalam kategori ekosistem air tawar adalah seperti kolam, sungai, danau, rawa air tawar, dan rawa gambut. Ekosistem air laut, dan satu lagi yaitu ekosistem air laut, yaitu hutan bakau, rawa payau, estuari, pantai berpasir, dan pantai berbatu. Seperti itu. Itu yang bisa kami uraikan. Terima kasih atas. Oh ya, mohon maaf, ada pertanyaan dari rekan-rekan. Kelompok 4. Ya. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cari jawabannya. Saran. Jadi tadi berdasarkan solusi dari kelompok 2, ya, menurut kelompok 2 itu cara menanggulangi sampah itu tadi itu yaitu dengan cara mengganti misalkan kita yang biasanya beli aqua botol misalkan, nah diganti pakai tempat minum, ya, yang tadinya styrofoam diganti pakai Tupperware misalkan seperti itu, yang biasanya belanja pakai plastik diganti pakai kantong yang berbahan kain. Nah, seperti itu. Nah, ada saran dari kelompok 4 bahwa dalam menanggulangi sampah lingkungan juga harus mendukung, ya, bukan cuma diri kita pribadi tapi lingkungan juga harus memadai, misalnya dengan penundaan tempat sampah yang memadai di sepanjang pantai. Seperti itu sarannya, ya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dari saya dan rekan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan hasil diskusi kami. Ya, permasalahannya apa? Permasalahannya Cara menanggulangi sampah. cara menanggulangi sampah. Solusinya apa? Solusinya solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sampah plastik di laut diantaranya sampah plastik di laut salah satunya berasal dari sungai-sungai dekat permukiman warga, di mana masyarakat membuang sampah ke sungai tersebut yang akhirnya sampah-sampah tersebut dibawa ke laut. Untuk itu masyarakat diharuskan sadar akan bahayanya plastik yang mencemari lingkungan. Di sini perlu diadakannya kegiatan edukasi, yaitu penyuluhan tentang bahayanya sampah plastik, diantaranya dengan cara penerapan prinsip 4R, yaitu reduce, mengurangi dengan melakukan pencegahan bahan-bahan yang dapat menjadi sampah. Kedua, reuse, menggunakan kembali atau pemakaian kembali bahan atau sampah yang terbuang dan tidak terpakai agar tidak terjadi penumpukan sampah di lingkungan. Yang ketiga, recycle atau daur ulang sampah. Yang keempat, replace, mengganti barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Perlu adanya upaya yang konsisten dari berbagai elemen, antara masyarakat dengan pemerintah setempat harus satu suara dalam menyuarakan kebersihan lingkungan tanpa sampah. Perusahaan harus mematuhi peraturan lingkungan dan pemerintah harus efektif mengelola limbah dan harus memastikan sampah tidak dibuang ke lautan. Solusi tersebut berdasarkan kajian literatur. Yang satu, Muhammad Fauzi yang berjudul Pengenalan dan Pemahaman Bahaya Pencemaran Limbah Plastik pada Perairan Sungai. Yang kedua, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 pasal 1 yang menjelaskan bahwa kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau membatasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah. Secara umum, ada tiga macam ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Sudah. Kesimpulannya aja. Silakan.
Ada yang mau bertanya? Yang pertama, menyediakan air minum isi ulang, membawa tempat minum dan makan guna ulang, acara sekolah bebas sampah plastik dan styrofoam, makanan dan minuman tanpa kemasan plastik sekali pakai yang dijual di kantin, makanan dan minuman tanpa kemasan styrofoam yang dijual di kantin, kampanye tidak menggunakan plastik, minum tanpa sedotan, makanan tanpa sendok plastik, menghabiskan makanan dan minum. Jadi menurut kelompok berapa? 4. Kelompok 4, katanya sampah-sampah yang mengalir ke laut itu sebenarnya berasal dari darat kan? Dari darat, dari kita, masyarakat yang membuang sampah ke sungai dulu. Membuang sampah ke sungai, dari sungai akan mengalir ke laut. Otomatis di situ berarti kita yang harus membenahi ya, agar tidak terjadi pencemaran plastik, salah satunya dengan 4R tadi menurut kelompok ini ya. 4R. Apa aja 4R itu? Ya, mengganti yang tadinya barang-barang plastik dengan barang-barang yang ramah lingkungan. Terus mengurangi pemakaian yang sekiranya bisa menyebabkan sampah yang tidak mudah terurai. Nah, tadi pertanyaannya, bisa nggak diterapkan di sekolah 4R? Jawabannya bisa. Salah satunya dengan membawa minum sendiri. Nah, di sini ada nggak yang suka bawa minum sendiri? Oke, bagus. Bagi yang belum bisa diterapkan ya. Jadi yang biasanya beli aqua, nggak apa-apa beli aqua, tapi nanti botolnya digunakan lagi gitu. Atau ditimbun sampahnya kayak bank sampah gitu, nanti bisa didaur ulang. Seperti itu ya. Udah ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok yang terakhir, yang belum maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Putri Mahabah. Solusi dari masalah tersebut adalah adanya sampah plastik di laut. Salah satu penyebabnya berasal dari kegiatan pariwisata yang dibuang dan terbawa gelombang. Ada juga yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan pantai dan aktivitas nelayan di pelabuhan perikanan. Pencemaran sampah plastik tersebut dikarenakan tempat pembuangan akhir, limbah yang tidak dikelola dengan baik di wilayah pesisir pantai. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Pewadahan, menyediakan wadah sampah di sepanjang pantai dan ada wadah konstruksi beton yang memiliki penutup ditempatkan di pinggir jalan raya untuk mempermudah proses pengangkutan. 2. Pengumpulan, disediakannya kontainer sampah dan motor roda 3 untuk pengumpulan sampah. 3. Pengangkutan, harus ada mobil angkut sampah yang beroperasi untuk mengangkut sampah-sampah untuk dikelola di lahan yang khusus. Yang keempat, pengolahan. Setiap pesisir pantai harus mempunyai lahan khusus untuk mengelola sampah. Akar dari permasalahan sampah plastik yaitu karena penggunaan plastik yang tinggi oleh masyarakat, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia berperan untuk melibatkan para produsen plastik dan produk-produk terkait untuk bekerja sama mengelola limbah plastik. Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk banyak memproduksi plastik yang ramah lingkungan atau plastik yang mudah didaur ulang secara alami serta menggunakan plastik daur ulang. Solusi tersebut berdasarkan jurnal penelitian 1 Arif Afriansyah yang berjudul Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik berdasarkan hukum internasional. 2. Jurnal ilmiah multidisiplin karya Ahmad Fadil Rangkuti dengan judul Strategi Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai. 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut.
sekian dari kami. Ada pertanyaan? Contoh plastik yang dapat didaur ulang itu seperti apa? Apakah nanti hasil degradasinya bisa dibuat pupuk seperti halnya sampah organik biasa? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan diskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab. Contoh plastik yang bisa didaur ulang yaitu plastik organik. Bisa juga disebut sebagai bioplastik. Plastik jenis ini dianggap memiliki komposisi yang lebih mudah terurai. Umumnya, plastik jenis ini memiliki komposisi dari serat tanaman seperti jagung, gandum, dan singkong, serta bahan kimia lainnya yang dianggap lebih mudah terurai. Hasil degradasi bioplastik dapat digunakan sebagai pupuk kompos dan pakan hewan ternak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa tadi? Ya, menurut kelompok 1 solusinya tadi itu lebih ke yang pertama lebih ke pengelolaan sampah di pantainya ya. Tadi katanya harus menyediakan tempat-tempat sampah di sepanjang pantai, terus nanti harus ada mobil khusus yang mengangkutnya, terus harus ada tempat khusus untuk mengelolanya. Nah nanti jadi nanti di situ dipilah ya sampah mana yang mudah busuk dan sampah mana yang bisa didaur ulang. Terus tadi katanya penggunaan plastik yang ramah lingkungan, namanya apa tadi? Bioplastik. Terbuat dari apa? Tadi disebutkan serat tanaman ya, seperti jagung, singkong, gandum. Nah, jadi ada ya plastik yang ramah lingkungan, yaitu yang terbuat dari serat nabati seperti jagung, gandum, dan singkong. Nah, dari hasil presentasi setiap kelompok, berarti kesimpulannya apa? Cara menanggulangi sampah itu bagaimana? Kan tadi kelompok sudah maju ke depan ya, ada yang solusinya seperti ini, ada yang solusinya ini seperti ini, berarti kesimpulannya? Dengan menyediakan tempat sampah, Ya, sisir sampahnya. ya betul. Terus apa lagi? Kalau yang tadi menyimak pasti bisa. Menyediakan tempat sampah di pesisir, terus apa lagi? Iya, mengelola bank sampah. Terus? Yang terakhir banget tadi. Ya, 4R ya. Menerapkan prinsip 4R. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan sebenarnya dalam mengelola sampah plastik. Nah, ini kesimpulannya. Silakan pandangannya ke depan semua. Kembali duduk di mejanya masing-masing.
sudah duduk di tempatnya? Oke. Ini kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya, dengan merangkum beberapa solusi yang sudah setiap kelompok presentasikan. Di sini kita tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi sampah plastik di laut. Di antaranya, pertama, pemerintah, pengunjung pantai, dan masyarakat setempat harus bekerja sama dalam mengelola sampah di pesisir pantai dengan menyediakan tempat sampah yang memadai di sepanjang pantai. Setiap pesisir pantai harus mempunyai tempat khusus untuk mengelola sampah. Jadi harus ada kerjasama juga ya antara pemerintah, pengunjung pantai, dan masyarakat. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus mendorong perusahaan-perusahaan untuk memproduksi plastik yang ramah lingkungan, yaitu penggunaan bioplastik dari bahan nabati yang mudah terurai. Kemudian salah satu penyebab membeludaknya sampah plastik yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya sampah plastik. Berarti di sini harus diadakan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik. Kemudian yang terakhir, penerapan prinsip 4R. Apa aja? Ya, kalau reduce mengurangi. Jadi yang biasanya kita belanja barang-barang yang sekali pakai, kita harus menguranginya. Seperti styrofoam, terus sendok garpu yang dari plastik. Kalau reus? Ya, menggunakan kembali. Kalau misalkan beli aqua biasanya sekali buang, botolnya bisa digunakan kembali. Kemudian recycle, yaitu ya mendaur ulang. Yang terakhir, replace, yaitu mengganti. Yang biasanya minumnya pakai aqua bisa diganti pakai botol minum. Ya, sampai sini paham? Ya. Nah, ini di akhir ada soal uraian yang harus kalian kerjakan. Hanya 6 soal aja. Ini terkait pembelajaran kita hari ini. Jadi yang kalian yang selama proses pembelajaran benar-benar mengikuti, memperhatikan, pasti bisa menjawab. Karena jawabannya yang sudah kita pelajari di pembelajaran ini ya. Nah, selain soal, nanti juga ada penilaian diri, refleksi yang harus kalian isi. Jadi pembelajaran apa aja yang belum kalian pahami pada pertemuan ini, pembelajaran apa saja yang belum dipahami, kemudian upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan dari pembelajaran ini. Itu sebagai tolak ukur ibu untuk pertemuan berikutnya ya. Silakan diisi dulu. Jangan lupa tulis nama kelas. Iya, tinggal ditulis jawabannya di situ. Jangan lupa isi nama kelas. Ya.
Waktunya hanya 15 menit lagi ya. Ibu mengingatkan tinggal 5 menit lagi. Waktunya udah habis ya, udah? Oke, ditutup. Oke. Sudah tidak ada yang mengerjakan lagi? Ditutup? Ya. Belum? Oke, tadi di situ ada soal post-test berikut tentang penilaian refleksi diri. Jadi di situ kalian tuangkan pembelajaran hari ini apa yang belum kalian pahami, apa yang sudah pahami ya. Itu buat feedback pembelajaran selanjutnya biar ada perbaikan. Nah, sekarang perwakilan aja ya. Perwakilan aja, Ibu minta KM, Deden, coba apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran pertemuan hari ini. Ya, itu yang belum dipahami. Yang sudah dipahaminya? Saya memahami bagaimana cara menanggulangi sampah plastik agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya. Terus upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan pembelajaran ini? Saya akan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar agar terbebas dari pencemaran sampah plastik dengan menerapkan beberapa solusi yang sudah dirumuskan oleh beberapa kelompok. Oke. Nah, itu penilaian diri menurut Deden tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Jadi refleksi atau penilaian diri dari kalian semuanya Ibu tampung. Ya, Ibu tampung, nanti apa-apa yang belum kalian pahami nanti akan Ibu ulas di pertemuan berikutnya dan akan menjadi pembelajaran buat Ibu juga agar lebih baik di pembelajaran yang akan datang. Ya, dikumpulkan dulu.
yang postesnya. Ya, nanti Ibu nilai. Sama refleksi dirinya dikumpulin ya. Kelasnya belum. Udah. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk materi berikutnya yang akan datang yaitu tentang keanekaragaman hayati. Jadi masih tentang permasalahan ekosistem. Kalian nanti di rumah baca-baca ya, cari literatur, cari sumber, boleh di buku, boleh di internet tentang ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada keanekaragaman hayati. Karena itu materi kita berikutnya, biar nanti ketika Ibu menjelaskan kalian minimalnya sudah ada gambaran. Paham? Siap. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.